Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ignah Batalah. Di video kali ini kita akan teruskan materi kelas 11 yaitu tentang limit. Limit ini nanti jadi dasar konsep sebelum belajar materi selanjutnya yaitu tentang turunan dan integral. Jadi limit itu merupakan dasarnya. Lalu limit sendiri ini termasuk mata pelajaran termasuk bab yang membutuhkan banyak analisis ya, dan ini sebenarnya non matematis jadi banyak analisisnya, terus banyak membahas tentang kayak produksi maksimum, minimum dan yang lainnya. Pada dasarnya atau intinya itu teori limit itu ngomongin tentang pencapaian hasil, meskipun pada kenyataannya itu nggak pernah tercapai hasilnya meskipun sudah didekati sedekat-dekatnya dengan teori limit ini. Nah, nanti untuk jelasnya kita akan bahas langsung aja masuk ke konsepnya. Nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep singkatnya tentang limit sebelum kita nanti masuk langsung ke proseduralnya ya, cara menyelesaikan atau menentukan limit dari suatu fungsi. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, kita masuk ke konsep limit. Kalian silahkan buka LKPD yang saya berikan. Di sana juga sudah saya jelaskan tentang konsep limit, sedikit konsep ya. Kita akan coba perjelas lewat video ini. Jadi misalkan ya, saya punya suatu fungsi. Saya memiliki suatu fungsi, yaitu fungsinya adalah ini. Berarti kita masuk ke limit ya. Limit. Jadi saya punya fungsi fx. Itu fungsinya adalah x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kalau misalkan dari satu fungsi ini kita gambar grafiknya, fx itu kan sama aja y, fx itu sama aja dengan y. Ini kita bisa gambar grafiknya dengan cara manual. Jadi nanti kalian tentukan mulai dari x-nya berapa, nanti y-nya ketemunya berapa, x-nya berapa, ketemunya y-nya berapa. Kalau saya jelaskan materi ini atau konsep ini, maka saya akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi untuk ini saya hanya memberitahu aja ya, kalian bisa masukkan nilai x berapapun dan ketemu y-nya juga berapapun. Nanti dari titik-titik itu kalian pasangkan lalu gambar di koordinat kartesis, maka akan jadi grafiknya. Nah, misalkan ya dalam grafik ini nanti kalau kalian masukkan nilai x-nya itu adalah 1, kira-kira y-nya berapa? Coba, kalau x-nya di sini itu diganti 1, maka nilai y-nya berapa? Coba kita masukkan ya, berarti 1 kuadrat min 1, yang bawah 1 min 1, ketemunya adalah 0 per 0. 0 per 0 ini bukan 1 ya, salah ya, bukan 1 karena sama terus bisa dicoret, enggak. 0 per 0 ini juga bukan tak hingga ya, tapi tidak terdefinisi. Nggak ada, tidak terdefinisi. Kalau kalian pakai hitung kalkulator pun jawabannya juga sama, tidak terdefinisi. Nah, limit sendiri gampangnya kalian tuh akan menghindari nilai 0 per 0. Jadi kalau limit kok kalian nemu 0 per 0, maka kemungkinannya itu adalah salah. Maka limit itu gampangnya menurut saya adalah menghindari 0 per 0. Nah, cara menghindarinya gimana? Nanti akan kita pelajari. Ada berbagai cara menghindari nilai limit seperti ini. Makanya limit itu konsepnya dia akan coba didekati dari kanan dan dari kiri. Contohnya misalkan ini x ya, ini fx-nya atau y-nya. Misalkan x-nya itu kita dekati, ini kan karena 1 ya tadi ya, dari 1, maka kita akan dekati dari 0,90 dulu, lalu 0,99, lalu jadi 1. Nah, ini untuk dari kiri ya, ini dari sebelah kiri ke kanan, terus yang ini dari sebelah kanan ke kiri ya. Berarti ini 1,01, ini 1,1 gitu ya. Jadi dari kiri dan dari kanan untuk membuktikan apakah nilai x kalau masukkan 1 ini nanti ketemunya 0,0 atau ada nilai yang lain. Oke, yang 0,90 kita masukkan ke sini ya, 0,90 kali 2 dikuadratkan tuh 0,81 ya, 0,81 berarti ya benar ya, 0,81 dikurangi 1 dibagi 0,9 dikurangi 1, 0,1 berarti ketemunya sekitar berapa? Coba kalian hitung, saya hitung di sini ya, ketemunya sekitar 1,90. Terus kalau misalkan kita dekati dengan dari 0,99 itu nanti ketemunya adalah 1,99. Kenapa cepat? Karena saya sudah ngitung gitu ya. Terus kita lompati dulu yang ini ya. Lalu yang di sebelah sini 1,01, kita akan coba masukkan 1,01 ke dalam fx-nya tadi, itu ketemunya adalah 2,01. Lalu kalau x-nya itu 1,10, maka ketemunya adalah 2,1. Ini 2,01, 2,1 ya. Nah, dari fx yang kita peroleh ini ya. Dari fx yang kita peroleh, coba kalian amati bahwa di sini itu dia akan mendekati angka berapa? Ini kan 1,90, 1,99, berarti di sini ada angka 2 ya. Yang di sini juga sama, akan mendekati angka 2. Jadi ketika kita pakai konsep limit, kita dekati dari kiri ya, dari kiri dan dari kanan, itu nilai dari limit
X sama dengan 1 itu adalah 2. Kalau misalkan kalian gambar di grafik ya, kalau misalkan kalian gambar di grafik, tadi pas X-nya 0,99 itu masih ada, tapi ketika nanti X-nya itu 1, ya, di sini itu akan terputus. Jadi akan putus grafiknya. Kenapa? Karena 1 itu ternyata nggak ada punya nilai tadi berapa? 0,0 atau tidak terdefinisi. Maka adanya konsep limit ini menjawab dari ini. Bisa nyambungin grafik yang di sini nih. Yaitu didekati dari kiri dan dari kanan gitu. Oke, dari konsep tadi kita bisa simpulkan ya, jika limit fx saja itu sama dengan L tadi hasilnya ya, lalu x di sini itu mendekati c-nya tadi di sini 1 ya, ini mendekati angka di sini 1, maka ini nanti konsepnya fx itu dekat dengan L, maka x dekat dengan c. Ingat, hanya dekat, bukan hasilnya. Ini hasilnya itu hanya mendekati. Tadi konsep awal yang saya bilang tadi bahwa limit itu ngomongin tentang pencapaian hasil, namun pada kenyataannya itu hasilnya itu nggak pernah tercapai meskipun sudah didekati sedekat-dekatnya kayak tadi. Ini kan udah dekat banget nih. 0,99 sama 1,01 itu kan udah paling dekat dengan angka 1. Tapi dia bukan 1, jadi cuma dekat kayak asimtot tuh. Jadi dia kayak grafik di asimtot itu kan dia mendekat terus tapi tidak pernah bersentuhan. Jadi cuma sampingnya terus gitu. Ya. Jadi konsep limit ini ngomongin tentang pencapaian hasil, kita nyari hasilnya L, tapi nyatanya itu nggak ketemu L, sebenarnya ini hanya didekati saja. Jadi hasilnya itu cuma didekatin, bukan L-nya, nggak tepat di L-nya gitu ya. Oke. Itu untuk kesimpulannya ya. Jadi limit fx sama dengan L ini untuk x mendekati c. Jadi nanti kalian bacanya dengan limit x mendekati c untuk fx sama dengan titik-titik. Jadi bacanya biasanya kalau di soal tuh yang ditulis cuma ininya aja, limit fx ini nanti fungsinya bisa linear, bisa kuadrat, bisa rasional, irasional, dan lain-lain. Lalu x mendekati c. X mendekati c ini nanti yang jadi titik untuk dimasukkan ke dalam fungsinya sini. Ya. Oke, itu konsepnya. Oke, mungkin kita masuk contoh ke soal yang pertama tadi ya. Soal yang pertama tadi kita bahas dalam konsep limit ya. Tadi kan saya hanya pakai pendekatan nih, dikali dari kiri dan dari kanan. Coba perhatikan di sini. Jadi yang tadi itu soalnya adalah limit x mendekati 1 untuk fx-nya adalah x kuadrat min 1, x min 1. Kalau misalkan ya, cara menyelesaikan limit itu gampangnya gini. Kalau bentuk limit seperti ini, itu sebenarnya caranya sederhana. Kalian cukup memasukkan nilai x yang di sini ke dalam fungsi yang di sini. Jadi x-nya itu dimasukkan ke sini semua. Ya, dimasukkan ke sini semua. X yang di sini masukkan ke sini semua. Nah, kalau nanti itu menghasilkan 0 per 0, kayak tadi ya, ini kan kalau dimasukkan adalah 1 kuadrat min 1, 1 min 1. Kalau ketemunya 0 per 0, ini nggak boleh. Berarti kalian harus mengubah caranya. Nah, mengubah caranya gimana? Ada dua. Yang pertama, kalian nanti bisa mengoperasikan bentuk aljabarnya dengan cara memfaktorkan, ataupun kalau nanti ada muncul bentuk akar berarti harus dirasionalkan atau dikalikan sekawannya dulu. Jadi ada dua cara untuk mengoperasikan bentuk limit ini agar ketemunya nggak 0 per 0, yaitu dengan pemfaktoran dan dengan mengalihkan sekawannya atau merasionalkan. Nah, kalau contoh yang seperti ini ya, kita coba pakai operasi aljabar biar ketemunya nggak 0 per 0 itu gampang. Ini tinggal difaktorkan. Jadi ketemunya nanti di sini tuh x kuadrat min 1 kan kalau difaktorkan x min 1 kali x plus 1. Yang bawah tetap ya x min 1. Nah, ini ada x min 1, ini ada x min 1 bisa dicoret. Jadi sisanya adalah x plus 1. Nah, ini yang kalian hitung limitnya. Jadi limit x mendekati 1 untuk x plus 1. Setelah ini gimana? Nah, tinggal dimasukkan nilai satunya ini ke dalam fungsi ini. Jadi nanti ketemunya adalah berarti limit x plus 1, x mendekati 1 itu nilainya adalah berapa? Tinggal satunya ini dimasukkan ke sini, yaitu 2. Jadi kayak limit x plus 1, x mendekati 1 ya. Nah, ini tuh kalian tinggal masukkan 1 yang ini, yang mendekati ini ke dalam x-nya ini. Jadi 1 plus 1 ketemunya 2. Itu limit itu gampangnya seperti itu. Nah, kenapa kok ini tadi saya harus faktorkan? Karena ini nanti ketemunya adalah 0 per 0 atau ini juga rasional ya bentuk fungsinya ya. Jadi kalau misalnya nanti fungsinya itu fungsi linear biasa atau kuadrat biasa, tinggal masukkan aja. Contoh misalnya, contoh ini kita hapus dulu. Contoh misalkan limit x mendekati 2 x kuadrat plus 3x min 1. Nah, kalau cara seperti ini kalian tinggal masukkan aja
2-nya ini masukkan ke sini, ke fungsinya ini semua ya, yang ada X-nya ya, jadinya nanti berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 1, ketemunya 4 tambah 6 min 1, ketemunya berapa? 9, udah gampang. Jadi limit itu tinggal memasukkan nilai X yang mendekatinya itu ke dalam fungsi. Nah, kalau nggak ketemu 0 per 0 nggak masalah, tapi kalau nanti ketemunya 0 per 0 itu baru masalah, dan itu harus dioperasikan dengan pemfaktoran ataupun dengan mengalihkan sekawan. Oke, untuk contoh soal yang lainnya mungkin kalian nanti bisa baca di LKPD ya, karena saya nggak akan jelaskan semua, nanti takut durasinya semakin lama. Kalian bisa baca di LKPD yang saya buat ya, di belakang itu udah ada nih ya contohnya. Untuk lebih jelasnya, contoh berikut nih, ada yang bentuknya linear ya, ada yang bentuknya rasional harus difaktorkan terus dicoret-coret, ada yang bentuknya ini apa namanya, sama ya, dia harus difaktorkan juga, ada juga ini bentuknya apa namanya, dia pakai akar. Jadi kalau pakai akar itu harus dirasionalkan dulu atau dikalikan dengan sekawannya nih. Yang ini nih, kalian bisa baca nih, lihat nih di sini nih, atau di screenshot nih. Nih, apabila dimasukkan X sama dengan 4 juga ketemunya 0 per 0, maka harus dikalikan sekawan. Ingat sekawannya itu kalau misalkan ada akar, ini contohnya ini akar X min 2, berarti sekawannya nanti akar X plus 2. Tapi kalau nanti dia cuma hanya ada akar, berarti sekawannya ya akar itu sendiri aja gitu ya. Jadi kalau contohnya misalkan yang namanya misalkan kalau misalkan 2 per akar X ya, berarti sekawannya akar X kali akar X. Kalau nanti dia misalkan ketemunya gini akar 2 min 3, maka nanti sekawannya akar 2, akar 2 plus 3 sama akar 2 plus sekawannya nanti seperti ini gitu ya. Oke, kita hapusnya aja. Oke, kalian bisa contoh lihat di LKPD-nya. Buat yang pengen LKPD-nya nanti tak share link-nya aja. Ini cuma singkat sebenarnya, saya bikinnya juga cuma yang inti-intinya aja. Oke, kita langsung ke selanjutnya ya. Oke, gimana nanti kalau misalkan soalnya itu dia berubah ya, atau kalian bisa lihat contoh yang nomor 2 itu yang ada di belakang saya ini, contoh yang ini nih, kalian bisa lihat yang di sini nih. Nah, ini kan nanti diketahui fx ternyata ada 2 fungsi, lalu juga ada intervalnya, lalu yang ditanyakan adalah beda-beda nih, yang ditanyakan adalah limit fx mendekati min 5 sampai 4 ini. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kalau caranya ketemu bentuk soal yang seperti ini, nanti mengerjakannya mudah. Jadi kalian cek dulu aja. Kita akan coba tulis atau salin di sini nih x kuadrat min 3x min 4 ya. X kuadrat min 3x min 4, satunya adalah x plus 8. Satunya adalah x plus 8. Oke, satunya adalah x plus 8. Tak tulis di sini ya. X plus 8. Lalu intervalnya di sini adalah x kurang dari min 2 sama x lebih dari min 2. Yang ini x kurang dari sama dengan min 2, yang ini x lebih dari min 2. Lalu yang ditanyakan itu adalah x mendekati min 5, x mendekati min 2 sama 4. Jadi yang ditanyakan adalah limit x mendekati min 5, limit x mendekati min 2 sama limit x mendekati 4. Oke, yang ditanyakan ini ya, yang ditanyakan ini. Ini fx, ini fx, ini fx. Padahal tadi fx-nya ada 2 ya di sini ya, yaitu x kuadrat min 3 min 4 sama x plus 8. Nah, caranya gimana? Kita coba akan selesaikan yang A dulu. Yang A caranya gimana nih? Lihat x mendekatinya, dia min 5. Min 5 itu kira-kira masuk ke interval yang atas atau masuk interval yang bawah? Min 5 itu kan berarti x kurang dari min 2 ya, kalau lebih kecil, berarti masuk yang atas. Berarti yang kalian pakai nanti fungsinya yang ini. Berarti nanti jadinya adalah limit x mendekati min 5, maaf, x mendekati min 5, fx-nya adalah x kuadrat min 3x min 4. Atau kalau bentuknya seperti ini tadi tinggal kita masukkan ya. Jadi min 5 kuadrat min 3 kali min 5 min 4, atau ketemunya 25 plus 15 min 4, ketemunya adalah 36. Ini ya, kalau tadi x-nya mendekati min 5. Kita cek lagi, ini min 2. Ini min 2. Min 2 itu letaknya ada di semua ya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, atau dia itu tepat pada apa namanya ini ya, tepat pada intervalnya. Nanti untuk tepat pada intervalnya ini ada caranya sendiri. Kita akan coba lompati dulu kalau yang bawah, yang 4 ini. Kalau x-nya mendekati 4, 4 itu kan lebih dari min 2 ya, berarti masuk yang ini ya. Otomatis limit fungsinya juga akan pakai yang itu, yaitu x mendekati 4. Di sini fx-nya adalah x plus 8. Berarti
Jadi tinggal dimasukkan 4 yang ke sini, 4 plus berapa? Ketemunya adalah 12. Nah, untuk mengerjakan yang B ini kalian harus dekati dari kanan dan dari kiri. Ya. Masuknya dari kanan dan dari kiri itu apa? Ya ini didekati dari X kurang dari min 2 atau dari kiri, sama didekati dari X lebih dari min 2 atau kanan. X lebih dari min 2 itu kan di kanan ya. Jadi ini min 2. Nah, yang ini lebih dari min 2, yang ini kurang dari min 2. Jadi ini kan nanti tambah besar, sama tambah besar. Yang sini tambah kecil. Nah, ini besar. Gitu ya. Kalian nanti akan dekati dari kanan dan dekati dari kiri. Jadi nanti otomatis pakai dua fungsi di sini. Oke, akan saya jelaskan di sini. Jadi nanti yang pertama kita dekati dari kiri. Kiri itu berarti X kurang dari min 2 ya. Berarti kita pakai X kurang dari min 2. Berarti nanti limit X mendekati berapa tadi? Min 2 untuk X kuadrat min 3X min 4. Atau ketemunya ini dimasukkan min 2 semua. Min 2 kuadrat min 3 kali min 2 min 4. Ini ya. Jadi ketemunya adalah 4. Min 3 kali min 2 itu plus 6 min 4. Atau ketemunya adalah 6. Oke, sekarang kita akan ganti dari kanan. Dari kanan yaitu X lebih dari min 2. Berarti otomatis limitnya limit X mendekati min 2, X plus 8. Masukkan aja min 2 nya ke sini. Min 2 tambah 8. Ketemunya adalah 6. Sama ya. Jadi kesimpulannya gini, kalau limit didekati dari kiri dan dari kanan itu nilainya sama, maka limit itu ada nilainya atau terdefinisi ya. Jadi kalau misalkan nilai suatu limit itu didekati dari kiri dan dari kanan dia itu hasilnya sama, ya didekati dari hasilnya sama, maka nilai limitnya itu ada, yaitu berapa? 6. Kenapa 6? Karena didekati dari kanan dan dari kiri itu sama atau ketemu. Tapi beda hal kalau misalnya dari kiri sama dari kanan ini beda, ketemunya misalnya 6 ini 6, yang ini min 8 atau tidak sama, maka nilai limitnya itu tidak ada atau tidak memiliki nilai limit. Tapi kalau di sini nanti ada nilai limitnya ya atau sama nih 6 sama 6, maka nilainya ada yaitu 6. Oke, jadi itu ya beberapa hal yang sudah saya sampaikan tentang limit. Jadi untuk part 1 nanti videonya kita bahas ini dulu aja, jangan terlalu dalam dulu ya, karena ini baru masuk ke konsep limit yang awal-awal. Jadi cara menentukan limit tadi, cara yang paling mudah adalah memasukkan nilai limitnya. Jadi perhatikan ya, ini kesimpulannya ya. Berarti misalkan limit X mendekati C untuk fx, maka cara pertama itu masukkan nilai C-nya ini ke dalam fx-nya ini. Ya. Oke, kalau nanti dia itu menghasilkan 0 per 0, maka rubah caranya. Caranya ada dua tadi. Yang pertama bisa difaktorkan, ya. Yang kedua bisa dirasionalkan atau dikali rasionalkan atau dikali sekawannya. Nah, biasanya yang perlu difaktorkan itu kalau bentuk fungsinya itu pecahan. Berarti fx-nya itu bentuknya kayak gini nih. Ax plus b, nanti sininya ax kuadrat plus bx plus c atau yang lain. Kalau yang rasional itu biasanya nanti ada akar, di fungsinya itu ada akarnya, itu harus dirasionalkan terlebih dahulu. Rasionalkan itu maksudnya adalah dikali sekawan, kali sekawannya. Jadi kalau misalkan nilai limit ya, misalkan limit x mendekati 2, fungsinya itu cuma x plus 2 atau x kuadrat plus 1 atau x kuadrat min 2x plus 3. Ini kan bentuknya linear, ini kuadrat. Nah, nilai x-nya ini tinggal kalian masukkan aja. X-nya ini masukkan ke x ini masukkan ke sini, ini masukkan ke sini. Tapi kalau nanti misalkan ketemunya itu bentuk pecahan dan kalian ketika masukkan nilai ini di sini itu ketemunya 0 per 0, maka harus difaktorkan, bisa atau dikalikan dengan sekawan, tergantung dari soalnya gitu ya. Contohnya misalkan ya ini yang pecahan nih, limit x mendekati 7 untuk x kuadrat min 49 x plus 7. Ini kalau 7 nya kalian masukkan ke sini, ketemunya 0 per 0 nih ya, 0 per 0 ini min 7 ya, maaf min 7, ini ketemunya kan nanti 0 per 0. Maaf, kita hapus dulu. Nah, ini nanti kan ketemunya adalah min 7 plus 7. Kalau misalnya dimasukkan min 7 kan ini ketemunya 0 per 0, nggak boleh. Maka harus dirubah, atau misal kalian bisa otak-atik bentuk aljabarnya. Jadi ini bisa jadi x min 7 dikali x plus 7 ya, difaktorkan dibagi x plus 7, lalu ini dicoret. Nah, nanti hasilnya ini. Jadi kalian tinggal ngitung limit
X mendekati min 7 untuk X min 7, yaitu ketemunya min 7, min 7 atau min 14 gitu ya. Nah nanti kalau yang bentuk akar biasanya nanti di bawahnya ada akarnya, itu harus dikalikan sekawannya dulu. Contohnya bisa kalian lihat nanti di LKPD itu sudah saya berikan contoh ya. Oke, mungkin untuk video part 1 ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan di part 2 nanti masih tentang limit. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, lalu video ini bisa di-share ke teman-teman kalian juga. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.